Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani. Apa kabar? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat-sehat. Dan yang dinanti-nantikan, hujan sudah turun. Ini adalah berkah untuk kita semua sebagai petani sawah tada hujan. Dan sekedar informasi untuk teman-teman sekalian, beginilah kondisi pemukiman di Dusun Langkai, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja. Untuk kepala keluarga di dusun ini sekitar 300 kakak. Namun rumah penduduk hanya 100 lebih. Kenapa bisa demikian? Karena dalam satu rumah itu terdapat 2 bahkan lebih kepala keluarga. Mayoritas pekerjaan sehari-hari warga di sini adalah sebagai petani dan peternak. Kita bisa melihat secara langsung teman-teman kondisi model rumah orang Bugis seperti ini. Rumah-rumah penduduk sebagian besar rumah panggung yang terbuat dari kayu. Namun ada juga warga yang sudah beralih ke rumah permanen, yaitu rumah batu, karena daya tahan dan modal untuk pembangunannya sedikit lebih murah dibandingkan dengan rumah semi permanen, rumah panggung. Karena bisa kita kalkulasi biaya untuk membangun rumah panggung itu tergolong sedikit mahal dibandingkan dengan rumah batu. Kenapa demikian? Karena rumah panggung target untuk ketahanan jangka panjangnya juga tidak bisa diprediksi, biasa cepat lapuk. Sopo. Jadi seperti inilah kegiatan ibu-ibu rumah tangga di pagi hari. Oh, para kalukui. Mungkin ada nulek kapang kalau manasu kante-kante magalo nasabak di para kaluku. Ya memang seperti inilah kulturnya. Kulturnya orang Bugis ya begini. Enaknya kalau rumah panggung model seperti ini, kita beristirahatnya di atas dan di bawah rumah atau di kolom rumah itu bisa dijadikan tempat untuk beraktivitas. Agi-agi lor jama sering malomo nasabak maloan riwa boleh. Agak lo dia buna iperpaka keluku bikin minyak dong. Oh, lo maka minyak sapo. Minyak keluku. Iya. Oh ya, kreatif juga ini kawan. Apalagi maka ke mesuli minyak Oh iya. Mesuli minyak dan mega mutu kalau kuna jadi mendingan nak bui minyak. Bisa juga dipergunakan itu agak nasan lah tain lah. Tiboka biasa ding istilah nah. Tiboka. Jadi rum gelo di abu kami. Ya seperti inilah keadaan sehari-hari ibu-ibu rumah tangga di sini. Mereka beraktivitas untuk menyediakan
bahan untuk makanan atau masakan. Jadi mau makabuan riang, makabuto peminyak. Apalagi kung katono sokpo na. Dan sangat jelas terlihat kawan-kawan, ini adalah jalan poros Makassar Watanpone, dan di sebelah jalan itu adalah kecamatan Bengo. Jadi saya informasikan bahwa di sebelah jalan itu adalah kecamatan Bengo yang masuk wilayah desa Samaindre. Sedangkan di tempat saya sekarang berada itu Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja. Dan hanya beberapa meter ke kiri dan ke kanan, jadi mungkin sekitar 300 meter ke arah kanan saya, itu sudah memasuki desa Samaindre di sebelah timur, di sebelah barat jalan. Sedangkan yang ke kiri saya, kiri adalah utara, sekitar 500 meter itu sudah memasuki wilayah desa Tungke. Terkadang kalau orang dari luar itu susah untuk menemukan dusun ini. Lain halnya kalau sudah lama menetap di sini dan sudah tahu seluk-beluk tempat ini, saya rasa tidak jadi persoalan. Namun orang luar sedikit kebingungan pada saat mencari alamat tepat dusun kami. Sampai saat ini pertanyaan itu biasa muncul di benak saya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Wilayah seperti ini masih terkapling-kapling. Saya juga biasa bertanya kenapa bisa demikian. Karena yang saya tunjukkan ini untuk ke barat, itu batas wilayahnya akan dipisahkan oleh aliran Sungai Walenai. Jadi pada saat kita ke barat, ada beberapa, mungkin sekitar 3 km ke barat, kita akan menemukan aliran Sungai Walenai, dan disitulah batas dusun Langkai. Namun di sebelah sungai tersebut itu sudah memasuki wilayah dusun Ujung, masih desa yang sama dengan dusun Langkai, yaitu desa Ujung Lamuru. Lain halnya teman-teman kalau saya sedikit bergeser ke arah utara. Untuk arah utara, perbatasan dusun ini berbatasan langsung dengan dua dusun, yaitu dusun Pamase yang berada di wilayah desa Seli dan dusun Matango yang berada di desa Tungke. Namun kedua desa itu masih satu wilayah, yaitu wilayah Kecamatan Bengo.